Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi aidis syabab. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi ulil albab wa ala alihi wa ashabihi dhawil khairi wal alqab. Amma ba'd. Dewan juri yang kami hormati, generasi bangsa harapan agama dan negara, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiada kata yang pertama pantas diucapkan selain untayan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada reformis Islam sejati, pendobrak kebatilan, penghancur kemusyrikan, pemusnah kezaliman, perintis kebajikan dan pelopor kesuksesan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada tanggal 25 sampai 27 September 2015 di markas besar PBB New York, para kepala negara anggota PBB termasuk Indonesia yang diwakili oleh mantan wakil presiden RI Yusuf Kala secara resmi mengesahkan 17 agenda baru. Agenda tersebut bertajuk Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, tahun 2020, perwakilan khusus PBB Virginia Gamba dengan tegas mengatakan anak-anak tidak bisa lagi menjadi prioritas terakhir dalam agenda internasional tersebut atau menjadi kelompok individu yang paling tidak dilindungi di planet ini. Kenapa beliau memprioritaskan hak anak, hadirin? Bukankah masalah industri, ekonomi, teknologi, senjata kimia dan masalah besar lainnya harus diprioritaskan? Sebagai jawabannya, hadirin, masalah industri, ekonomi, teknologi, dan senjata kimia memanglah berbahaya apabila tidak diarahkan, tapi jauh lebih berbahaya apabila anak-anak, para remaja, dan generasi bangsa tidak dididik, dibina, dan tidak diisi dengan nilai-nilai agama. Setuju? Karena Subhanul Yaum Rijalul Qad, yang today is the leader in the future. Generasi muda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Makmur dan hancurnya suatu negara ditentukan oleh generasi bangsanya. Andai generasi bangsanya cerdas dan soleh, bangsa akan makmur. Andai generasi bangsanya salah, bangsa akan hancur tersungkur. Betul? Inilah yang pertama kali disadari oleh madrasah. Madrasah tampil di garda terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa dan membekali mereka dengan iman dan takwa. Oleh karena itu, saya berdiri di depan Bapak Ibu guru madrasah yang hebat, kepala madrasah yang bermartabat, serta pengurus PGM yang selalu semangat membela umat, tiada lain untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peranan dan Perkembangan Pendidikan Madrasah dalam Mencerdaskan Generasi Bangsa, dengan rujukan Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru
sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara historis sosiologis, menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, ayat ini berkenaan dengan sebagian kaum mukminin dari kalangan Arab Badawi yang tidak mau ikut berperang, tetapi lebih memilih untuk mengajar kaumnya. Berkatalah kaum munafik, celakalah kaum itu karena tidak turut berjihad dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu turunlah ayat ini sebagai legitimasi sikap Arab Badawi, liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Ayat ini sesungguhnya adalah teguran dari Allah agar ada sebagian dari kaum mukminin yang mendidik dan memperdalam pengetahuan generasi mudanya. Pada saat lembaga pendidikan lain hanya fokus pada hal yang bersifat duniawi saja, hanya mengantarkan cita-cita generasi muda bermanfaat di dunia, tapi madrasah bagaikan mukminin Badawi lebih memilih konsentrasi untuk mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama, di samping tetap berkompetisi secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Madrasah hadir sebagai agen tafaqquh fiddin. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya akan dipahamkan tentang agamanya. Sebab andai generasi muda kita hanya kuat ilmunya tapi rapuh imannya, niscaya akan lahir generasi baksak labah bergaya tupai yang siap membantai, korun-korun bersiasat musang yang siap menyerang, Namrud berjurus tikus yang siap meringkus. Bahkan akan lahir Fir'aun berair mata buaya, pandai berpura-pura, gayanya bak profesor, padahal dia biangnya provokator, gayanya bak proklamator, padahal dia biangnya koruptor. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tumbuh kembangnya madrasah tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ide-ide pembaruan pendidikan di kalangan umat Islam. Ide-ide itu telah menginspirasi para ulama baik secara perorangan maupun organisasi keagamaan. Sejarah mencatat munculnya Madrasah Adabiyah di Sumatera tahun 1908 yang digagas oleh Abdullah Ahmad. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Muallimin, Mubalighin, dan Madrasah Diniyah di Sumatera, di Jawa yang dipelopori oleh organisasi Muhammadiyah. Hingga tahun 1919, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu tokoh pembaharu pendidikan Islam di Jawa, telah memperkenalkan madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Dari sini dapat dilihat kontribusi madrasah untuk memajukan bangsa dan generasi bangsanya. Di samping melangsungkan kurikulum umum secara penuh, madrasah tetap berupaya untuk memelihara kekhasan dalam menyampaikan ajaran Islam secara utuh dan melahirkan tokoh bangsa. Kita mengenal tokoh besar bangsa yang lahir dari rahim madrasah, antara lain mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjanah Johantini, Cendekiawan Indonesia Buya Syafi'i Ma'arif, bahkan Presiden Republik Indonesia yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur, pernah mengajar dan belajar di madrasah. Betul. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, sudah semestinya pemerintah memperlakukan madrasah berikut elemen pendukungnya sejajar dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Jangan sampai dianaktirikan, apalagi dipandang sebelah mata.
Karena madrasah sama-sama merupakan buah cipta dan perjuangan anak bangsa yang memiliki cita-cita dan tekad yang sama dalam mencerdaskan generasi bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup dengan pantun. Madrasahnya mandiri, gurunya berprestasi. Dulu, sekarang, dan nanti, madrasah tetap di hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.